bagaimana bisa saya berada di bangku panas sebagai ketua ini. Jadi kalau dipikir-pikir ceritanya sedikit aneh nih. Kenapa Sedikit seperti aneh? itu? Waktu itu Apa tuh? ada pernah yang nanya ke saya, Mbak Ervina, siapa calon ketua setelah Mbak Mira? Wah, saya bingung karena saya masuk BC pun Baru. belum sama sekali. Oh belum, bahkan belum. Lalu saya jawab, saya ketuanya gitu. Saya calon ketuanya gitu. Dengan pede. Padahal itu bercanda nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nahdien dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Ulianisa. Kita lagi podcast di channel YouTube NU Surabaya. Saya sekarang lagi nggak sendiri ya. Saya ditemenin sama pemudi-pemudi yang cakep-cakep, yang cantik-cantik luar biasa. Pemudi nomor 1 dan nomor 2 di IPPNU Kota Surabaya. Bersama saya ada Ketua IPPNU Surabaya, Rekanita Ervina Damayanti, dan juga sekretarisnya Rekanita Kurnia Fatihatuz Zulmi. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Sebentar. Yang ketuanya yang mana nih? Ini dong yang kedua. Oh ketua, sekretaris. Iya, saya Oke. sekretaris. Saya panggil adik atau panggil apa enaknya nih? Boleh Rekanita aja sesuai dengan di IPPNU kan kebanyakannya Rekanita nih gitu mauan Rekanita. Baik, Rekanita Ervina dan Rekanita Nia. Nia. Oke. Boleh spill dong dikit-dikit gimana sih perjalanan Rekanita Ervina, Rekanita Nia kok sampai bisa menuju kursi panas ketua dan sekretaris IPPNU cabang Surabaya? Boleh dong. Sebelumnya saya salam dulu gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa saya sharing-sharing tentang pengalaman saya. Nama saya Ervina Damayanti. Saat ini alhamdulillah telah diberi amanah untuk menjadi Ketua PC IPPNU Kota Surabaya periode 2024 sampai dengan 2026. Awal perjalanan saya mengenal IPPNU yakni ketika saya berada di bangku SMP. Waktu itu saya masih duduk di pimpinan ranting, hanya sebagai anggota biasa saja nih. Namun dengan berjalannya waktu saya memberanikan diri ikut Makesta nih, yang dimana ini lokasinya dulu masih di Malang gitu nih, di villa masih Makestanya. Iya. Oke. Lalu sekitar itu saya terus aktif di pimpinan ranting hingga saya diberi jabatan sekretaris ranting waktu itu alhamdulillah. Lalu setelah itu saya sempat berhenti sejenak karena saya mondok di pondok pesantren. Iya. Berapa tahun? Mondoknya ya nggak lama lah nih. Setelah dari pondok saya aktif kembali di ranting. Saya ditarik masuk ke PAC menjadi Wakil Bendahara 2 waktu itu nih. Oke, tapi nggak sampai jatuh ya, ditarik gitu ya. Buatan. Oke. Lalu setelah itu saya melanjutkan jenjang pengkaderan saya mengikuti Lakmut. Lakmut ya. Oke. Mengikuti Lakmut. Apa Lakmut itu kepanjangannya? Latihan kader muda yang dimana Latihan ini kader muda. bisa dilaksanakan setelah kita mengikuti Makesta nih. Oke. Dan tepatnya juga waktu itu di Pacet Mojokerto. Setelah saya mengikuti Lakmut, saya tetap masih aktif hingga di suatu hari kebetulan saya disuruh ikut Latin dan Latpel. Tujuan saya waktu itu karena saya nantinya ingin menjadi seorang instruktur, pelatih, pembicara di depan menyampaikan materi apa TOT itu lah ya IPP, istilahnya. seperti itu nih. Oke. Maka dari itu saya niatkan untuk ikut Latin Latpel ini agar nantinya bisa masuk ke pimpinan cabang sebagai pemateri. Latpel itu pelatihan Latihan apa kepanjangannya? kalau Latinnya itu latihan instruktur. Oke. Kalau Latpel latihan pelatih. Oke. Jadi nantinya tugasnya ini ketika ada acara Makesta maupun Lakmut kita yang menyampaikan materi. Instruktur ya. Nah, seperti itu nih. Oke. Lalu bagaimana bisa saya berada di bangku panas sebagai ketua ini? Jadi kalau dipikir-pikir ceritanya sedikit aneh nih. Kenapa Sedikit seperti aneh? itu? Waktu itu Apa tuh? ada pernah yang nanya ke saya,
Mbak Ervina, siapa calon ketua setelah Mbak Mira? Ha-ha. Wah, saya bingung karena saya masuk BC pun Baru. belum, nggih. Belum sama sekali. Oh belum, bahkan belum. Lalu saya jawab, saya ketuanya gitu. Saya calon ketuanya gitu. Dengan pede. Padahal itu bercanda nih. Ha-ha. Lalu setelah itu saya dihubungi lah nih, Mm-mm. diajukan sebagai calon ketua. Beneran jadi kandidat. Arvina, jadi ketua yo. Saya sudah pesimis waktu itu nih. Kita gini nih, posisi saya masih kelas 3 SMA. Saya 3 belum SMA, lulus. Oke. Saya masih kurang beberapa bulan lagi lah istilahnya untuk lulus dari SMA. Saya takutnya saya tidak fokus antara sekolah dan juga organisasi ini, apalagi setingkat PC yang dimana harus benar-benar komitmen untuk bisa menjaga aktivitasnya agar tidak tertinggal lah. Ya sekolah betul bagi maupun waktu lah organisasi. ya. Seperti itu nih. Ha-ha. Lalu saya kira itu hanya sebuah tawaran yang nggak mungkin lah ya nih, maksudnya ada Basa-basi lah ya. basa-basi. Oke. Lalu kemudian itu saya dihubungi, saya diajak ke PWNU waktu itu. Yang Karena ngajakin siapa? yang ngajakin adalah senior saya seperti Oh, itu. di EPPNU ya Iya, pasti. iya. Oke. Lalu saya ke sana, kan waktu itu terselenggaranya konferensi cabang IPPNU di kantor PWNU Jawa Timur. Iya. Lalu saya masuk, saya langsung mengikuti sidang pemilihan ketua seperti itu nih. Saya Lanjut. dihadirkan di dalam forum, saya ditanyai usia dan jenjang kaderisasi saya. Lalu saya jawab, kalau saya ini masih umur 19 tahun lah seperti itu nih. Lalu diperbolehkan asal nantinya ada fakta integritasnya. Kita ada surat perjanjian bahwasanya ketika saya menjabat sebagai ketua saya tidak akan melepaskan jabatan ini, terlebih kan saya masih sekolah gitu nih. Jadi takutnya saya meninggalkan posisi jabatan ini karena sekolah gitu. Jadi sebelum SK-nya turun saya harus membuat surat perjanjian itu kepada pihak PWNU seperti itu nih. Dan ya alhamdulillah semuanya lancar hingga proses pelantikan pun, dan sampai detik saat ini saya sudah resmi menjadi seorang ketua. Alhamdulillah. Mungkin telat ya, tapi saya ucapkan selamat atas makasih. terpilihnya. Iya, Semoga bisa mengemban Amin. amanah. Rekan Nitania, bagaimana? Boleh dong diceritakan secara singkat sampai bisa mendampingi sang ketua. Oh iya. Bagaimana? Awal saya ikut IPPNU itu sebenarnya dari SD kalau nggak salah. Wow. SD lebih tapi cuma awal. belum, iya SD tapi belum menjerumus ke pengurusnya. Jadi lebih ke ikut-ikutan acara, diajak sama senior-senior itu, sama mbak-mbaknya itu. Ayo ikut. Terus akhirnya SMP itu ada woro-woro tentang Makesta gitu. Jadi kan bingung Makesta itu apa? Soalnya di sekolah saya itu waktu itu masih OSIS bukan PK. Jadi bingung. Terus kata kesiswaannya ikut aja nggak apa-apa. Kirain gitu. itu termasuk programnya sekolah, Iya, bukan organisasi. Iya, ternyata masih belum jadi PK. Terus akhirnya sama kesiswaan diajak, terus akhirnya ikut. Jadi situ SMP itu Makesta, terus kemudian habis Makesta itu ada di Gunung Anyar itu pembentukan pengurus ya, soalnya di situ baru awal sekali. Apa bikin ranting? Iya. Jadi di situ saya kebetulan langsung jadi wakil ketua. Atasnya saya itu kelas 3 SMP. SMP kelas jadi berapa, rekan Nita Nia? Apanya? Waktu jadi wakil ketua di ranting. Wakil ketua itu kayaknya kelas 2 SMP itu. Kelas 2 SMP. Iya, kelas 2. Kemudian yang ketua itu kelas 3. Terus kemudian ketuanya lulus. Lah, itu sedikit bingung ya, ini mau dibawa kemana. Terus akhirnya mau nggak mau katanya anak-anak, wis kamu aja yang nurusin. Terus akhirnya saya yang naik itu jadi ketua ranting. Kemudian habis lulus itu saya tinggal mondok, jadi vakum. Iya, rantingnya itu kebetulan saya ranting Gunung Anyar. Di situ terus akhirnya vakum, kemudian saya tinggal mondok. Terus kemudian saya nggak tahu kabarnya gimana ya. Terus kebetulan pas sudah lulus mondok ternyata sudah ada lagi baru gitu. Terus akhirnya saya ditarik lagi, ayo ikut Makesta lagi kepanitiaan. Terus dari situ saya diajak jadi apa itu, sekretaris PAC waktu PAC itu. naik ya? Iya naik. Ah. Kemudian
barusan kemarin itu jadi ketua PAC sebenarnya. Sebenarnya itu belum maksudnya itu belum demis ini jadi sekretaris ini. Kemudian ada sedikit cekcok dari demisioner Rekanita Mira itu disuruh milih salah satu di antara ketua PAC sama sekretaris PC. Kemudian kalau misal saya mundur ke sekretaris, katanya Mbak Mira, oh nggak bisa soalnya wis pelantikan dan SP-nya tuh sudah ada gitu. Jadi terus mau nggak mau, iya, terus mau nggak mau akhirnya ngalah melepas ketua PAC-nya. PAC-nya itu tadi, terus akhirnya cari PLT dan alhamdulillah PLT-nya sudah ada. Alhamdulillah sama-sama jalannya ya. Ya alhamdulillah. Oke, baik. Nih tadi kan sempat disinggung, mau dibawa kemana? IPP ini harapan saya ke depannya ini. Oke. Seperti itu. Kedepannya ini mungkin untuk sekarang, kepengurusan sekarang, untuk chemistry-nya ini kurang nih. Gitu ya. Karena mungkin kalau IPP sendiri kebanyakan mereka masih sekolah dan kerja juga nih, terutama yang pengurus harian saya juga. Kendalanya di situ. Tapi nanti saya usahakan dalam waktu dekat ini seringnya berkumpulan agar nanti membangun chemistry. Dan mau dibawa kemana, yang pasti tujuannya nanti lebih baik lagi lah neng IPPNU daripada tahun-tahun sebelumnya, seperti itu, agar nanti Surabaya ini menciptakan kader IPPNU yang terbaik lah, seperti itu. Contohnya mungkin apa, hal spesifik apa begitu? Contohnya nanti ketika saya demisioner ini, nantinya kader-kader saya bisa lebih aktif dan nantinya bisa lanjut jenjangnya ke pimpinan wilayah, karena saya bisa mengaktifkan mereka nih, terutama membentuk ranting dan juga PAC ini yang sebagaimana ada yang beberapa kurang aktif dan beberapa problem-problem lainnya lah nih. Insya Allah akan saya agendakan untuk turun ke PAC dan juga ranting. Saya tanya masalah apa yang ada di dalam PAC maupun ranting. Kalau saya sebagai ketua bisa membantu, akan saya bantu. Saya bisa memfasilitasi, saya fasilitasi nih, agar tidak ada kendala. Kader-kader di sana itu yang harusnya mereka berkembang, yang harusnya periode selanjutnya mereka naik ke pimpinan cabang, akhirnya mereka tidak bisa naik karena kendala itu tersebut, tidak bisa aktif di PAC maupun rantingnya. Karena syarat ke pimpinan cabang kan setidaknya harus berkontribusi di dalam PAC maupun rantingnya mereka. Setidaknya itu persyaratan minimal. Iya, karena nantinya ketika menghadapi jabatan di PC ini banyaklah pengalamannya nih, karena sudah aktif di PAC dan juga rantingnya, seperti itu. Gitu ya. Plus mungkin nanti ya mau bentuk yang PAC yang vakum. Yang vakum itu nanti kita dirikan lagi. Kemudian kita ada program baru menambah PK. Jadi yang OSIS itu kita jadikan PK semua yang ada di lembaga Nahdlatul Ulama ini. Begitu ya. Karena kita sudah audiensi kebetulan waktu itu. Semoga harapannya terwujud. Paling tidak mendekati lah ya planning-planning yang sudah mau ditetapkan ya. Nah, hal terakhir nih, saya juga mau nitip pesen ya, boleh ya Rekanita. Mungkin tadi ada harapannya kalau bisa dibawa ke tingkat lebih tinggi lagi PW. Satu lagi dong nitip request nih, karena saya juga ini sobat Nahdiyin, saya juga kader Fatayat. Jadi mumpung ada IPPNU, adik-adik IPPNU, saya mau nitip pesan. Boleh dong yang usianya Rekanita IPP yang sudah masuk ke Fatayat ditarik ya, ditawarkan ke IPP, ke Fatayat. Boleh ya? Boleh. Usianya minimal 25 kok. Jadi yang udah 25, ayo dong ini sekalian ke Fatayat langsung, begitu ya? Boleh ya? Boleh. Tapi kebetulan di pengurus IPP ini yang cabang ini umurnya tuh muda-muda nih. Belum ada ya? Iya, soalnya beda dari periode yang kemarin itu kan umurnya sedikit mungkin kuliah. Dibilang bisa mateng lah. Kalau yang ini kan ada yang sekolah, ada yang kuliah juga sih, cuman ada yang sekolah karena kan terbentuknya ketua kita kan itu kemarin itu dari jenjang sekolah. Nah, sedangkan kita tuh di pengurus cabang kan. Wah,
sekolah sudah bisa mengurus Surabaya gitu kan. Tantangan. Nah itu karena ada sedikit problem dari beberapa ada yang PAC atau ranting. Loh kok gimana ini se-Surabaya emang nggak ada kader lagi kah ngono, kok yang mimpin Anak masih ya, anak masih sekolahan sekolah, gitu ya, ya. gitu. Oke. Saya harap sih jangan lihat dari orangnya, jangan lihat dari umurnya, tapi lihat dari organisasinya gitu. Jadi kita bisa gimana caranya merawat bareng-bareng, gimana caranya kita bisa tetap menyala gitu loh organisasinya. Menyala IPPNU-ku. Iya. Oke, baik. Terakhir ini rekan Nita, closing statement-nya apa nih? Silahkan untuk generasi muda. Pesan saya kepada rekan Nita maupun se-Surabaya maupun yang lihat bukan dari Surabaya, intinya seperti ini, jangan jadikan umur sebuah patokan untuk Anda berproses, karena nantinya proses Anda saat ini akan menentukan masa depan Anda. Kapan lagi kita menikmati masa muda dengan berorganisasi, teman-teman? Terlebih lagi umur yang masih muda, dibilang masih muda kok jadi ketua, ya nggak apa-apa, kita buktikan, kita cukup buktikan, nggak usah ditanggapi omong-omongan seperti itu. Bagi saya itu sudah hal pasti, itu resiko ketika saya mau mengambil jabatan sebagai ketua, maka nantinya akan ada omongan seperti itu. Saya jadikan motivasi diri, karena saya dibekali dengan kiai saya itu seperti ini nih. Kerjakan apa yang ada, tetapi jangan puas dengan apa yang ada. Seperti itu. Jadi kerjakan apa yang ada, tapi jangan puas dengan yang ada. Ini salah satu dawuh kiai saya nih, Kiai Abdurrahman Nafis. Nggih. Beliau juga pendiri, bukan pendiri nih, apa namanya? Pengasuh? Ya, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda, sekaligus juga pencipta buku Aswaja. NU Center seperti itu. Mungkin dari kalangan kiai-kiai cukup mengenal beliau seperti itu. Motivasi dari saya, mari semua rekan Nita, jangan melihat usia Anda. Saya yakin Anda adalah kader-kader hebat dari IPPNU. Anda hanya perlu diasah lagi untuk berani tampil di depan, Anda berani berorganisasi. Nantinya ketika ada tantangan dalam dunia organisasi, itu adalah sebuah hal yang pasti. Yang penting jangan menyerah dan tetap semangat. Jalani amanah yang telah diberikan dengan hati yang ikhlas. Insya Allah semua akan dipermudah sampai hingga waktunya demisioner. Amin. Semoga dilancarkan, dimudahkan. Baik. Terima kasih rekan Nita Ervina, rekan Nita Nia. Baik Sobat Nahdliyin dimanapun berada, kita cukupkan sampai sekian. Jangan lupa saran dan kritik tetap kita tunggu ya untuk podcast YouTube NU Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.